Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Baik, kita awali, kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang salat jamak kasar, salat kasar dan jamak kasar. Salat jamak, salat kasar, dan salat jamak kasar. Pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang salat fardu dalam berbagai keadaan darurat. Nah, yang pertama akan kita bahas dulu tentang pengertian keadaan darurat. Pengertian atau perintah salat adalah merupakan perintah salat wajib 5 waktu berlaku untuk semua orang mukallaf. Artinya orang mukallaf itu orang yang sudah dibebani hukum untuk melaksanakan kewajiban, termasuk mereka yang sakit selama ingatannya masih ada. Nah, jadi orang yang sakit pun diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah salat selama akalnya masih ada, ingatannya masih ada. Salat dalam keadaan darurat maksudnya atau artinya adalah salat dalam keadaan terpaksa atau berbagai keadaan, karena untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang dimaksud dengan salat dalam keadaan darurat tadi adalah salat dalam berbagai keadaan atau salat dengan terpaksa dengan melaksanakannya dengan berbagai cara. Nah, untuk apa? Karena untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi melaksanakan salat dalam keadaan berbagai keadaan tadi adalah bisa salat itu dengan berdiri kalau mampu, bisa dengan duduk, bisa juga dengan berbaring dan tidur telentang. Itu untuk melaksanakan perintah Allah yang namanya salat. Karena salat ini adalah merupakan perintah yang diwajibkan oleh Allah, yang merupakan adalah kunci daripada amal ibadah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahul ibadah as-shalah." Kunci segala ibadah yang lain itu adalah salat. Makanya dikatakan dalam salat itu, barang siapa, kata Rasulullah, salatnya itu baik, maka amal ibadah yang lain ikut baik. Dan manakala salatnya itu rusak, maka ibadah yang lain pun akan rusak pula. Nah, jadi salat ini adalah merupakan penentu. Bahkan kata Nabi, awwalu mayusabbahu alaihi abdu yaumal qiyamah. Ibadah yang pertama dinilai oleh Allah, dihisab oleh Allah adalah ibadah salat. Jadi salat jangan sampai kita tinggalkan, harus kita laksanakan karena adalah merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siswa sekalian yang berbahagia, melaksanakan salat dalam keadaan darurat adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya agar bisa melaksanakan perintahnya. Karena Allah itu tidak mau membebani kepada hamba-hambanya itu sesuatu beban
yang hamba itu tidak mampu untuk melaksanakannya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hambanya itu ya sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an itu dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani kepada hamba-hambanya itu sesuatu pekerjaan, sesuatu perintah ya kalau dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Bahkan di dalam melaksanakannya pun Allah tidak memaksa harus begini, tetapi Allah memberikan keringanan yang disebut dengan rukhsah ya, seperti salat. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, ya berbaring. Tidak bisa berbaring, telentang. Tidak bisa telentang, isyarat. Kalau sudah semuanya tidak bisa kita laksanakan, tidak bisa melaksanakan dengan cara semua itu, kita minta disolatkan saja lagi. Kita yang jelas meninggal dunia. Baik, kita lanjutkan ya. Yesus sekalian, yang bagian B adalah macam-macam salat dalam keadaan darurat. Nah, yang pertama ya, salat dalam keadaan darurat itu yang pertama adalah salat dalam keadaan sakit. Ini yang pertama. Nah, yang pertama ya, dalam keadaan sakit itu kita lihat cara bersucinya. Ya, tata cara bersucinya orang yang sedang sakit. Nah, cara bersuci bagi orang yang sakit untuk melaksanakan ibadah salat atau untuk mengerjakan salat bisa dibantu orang lain ya. Apakah itu istrinya, anaknya, atau temannya, atau sahabatnya, atau kakak atau adiknya ya, yang membantu di dalam ya bersuci atau di dalam melaksanakan ya membersihkan hadas ya, baik hadas besar, hadas kecil maupun najis. Tetapi kalau dia tidak mampu saja sendiri ya, silahkan dia mengerjakannya sendiri. Kalau sudah tidak mampu lagi, dia bisa menolong atau minta tolong kepada orang lain untuk membersihkan ya najis yang ada di tubuhnya ya, dan juga hadas kecil atau hadas besar yang ada di badannya ya, agar dia bisa melaksanakan sholat. Nah, kalau dia masih mampu menggunakan air ya, dia menggunakan air. Tetapi kalau tidak mampu menggunakan air, dia bisa dengan tayamum ya. Nah, bagaimana dia tayamum? Kalau dia bisa mampu masih sendiri, silahkan dia tayamum sendiri. Kalau tidak mampu, bisa ditayamumi oleh orang lain. Baik, kita lanjutkan ya. Yang B, tata cara salat yang baik, tata cara salatnya bagi orang yang sakit. Nah, jadi bagi orang yang sakit itu ya, salatnya tidak sama dengan orang yang tidak sakit atau orang yang masih mampu. Nah, cara melaksanakan salat bagi orang yang sakit adalah sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya kemampuannya adalah dia bisanya dengan apa? Apakah dengan duduk? Apakah dengan berbaring? Apakah dengan tidur telentang? Apakah bisa dengan isyarat? Nah, kalau dia mampu dengan duduk, silahkan dengan duduk. Ya, duduknya bagaimana? Ya, tentunya duduknya semampu, sebisa dia. Kalau dia mampu dengan cara duduk tasahud awal, ya, atau duduk iftiras, silakan dia dengan cara duduk iftiras. Tidak mampu dengan duduk iftiras, dia duduk dengan cara bersila. Tidak mampu dengan cara bersila, dia duduknya dengan cara mengunjurkan kakinya ke depan. Nah, itu seperti itu ya. Tidak mampu dia dengan duduk ya, tidak kuat lagi, dia boleh berbaring ya.
Berbaring yang tentunya seperti mayat yang dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya, kalau duduk kan persis kita menghadap ke kiblat. Tapi kalau berbaring, ya itu kita ya seperti mayat dalam kubur itu, kepala berada di utara, kemudian kaki kita berada di selatan, kemudian ya muka kita menghadap ke arah barat. Sedangkan belakang kita berada di timur, yaitu. Adapun kaifiatnya adalah yang pertama, apabila mampu berdiri kerjakanlah dengan berdiri. Kemudian yang kedua, tidak mampu dengan berdiri, salatlah dengan duduk, ya. Nah, duduk tadi sudah dijelaskan. Kemudian tidak mampu dengan duduk, salatlah dengan tidur miring menghadap kiblat, ya. Kemudian yang terakhir, apabila tidak mampu dengan miring, maka berbaring dengan terlentang kaki ke arah kiblat. Itu caranya. Nah, kalau keempat ini tidak mampu juga, bisa dengan isyarat, ya. Kalau sudah isyarat itu berarti orangnya sudah koma. Nah, siap-siap saja lagi untuk disalatkan oleh orang banyak. Siswa sekalian yang berbahagia, baik kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, ya, salat dalam kendaraan. Nah, tadi dalam keadaan sakit, nih dalam kendaraan. Nah, tata cara salat dalam kendaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan darat. Nah, jadi kendaraan darat ini seperti mobil, kereta api, bus, ya. Caranya, ya, ketika bertakbir dan salatnya kita menghadap ke arah kendaraan melaju, yaitu. Nah, apakah nanti kendaraan itu menghadap kiblat atau tidak, itu adalah merupakan ya darurat. Artinya tadi kiblat itu berada di mana-mana. Yang penting kita ketika kita takbir itu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dalam kendaraan darat. Kemudian kendaraan laut. Nah, kendaraan laut ini adalah itu kapal laut, ya, kapal pesiar, yang tentunya cara salatnya adalah ketika takbiratul ihram hendaknya menghadap ke arah kiblat, ya. Mau nanti kapalnya itu lurus saja menghadap kiblat atau mutar kapalnya tidak masalah, ya. Yang jelas kita waktu start awalnya itu usahakan takbirnya menghadap kiblat. Nah, nanti kalau kapalnya muter-muter, apakah kita harus muter juga mencari arah kiblat? Tidak. Kita sholat saja, ya, terus sampai salam. Kemudian yang ketiga, kendaraan udara. Nah, kendaraan udara ini seperti pesawat terbang, ya. Cara, ya, pelaksanaannya atau caranya adalah ketika bertakbir menghadap ke arah pesawat melaju. Nah, jadi seperti itu, ya, kita sholat di dalam kendaraan ini. Tidak harus kita mencari kiblat, ya, di dalam pesawat itu. Mana kiblat, tidak. Tapi kita mengarah ke depan, ya, kemana arah pesawat itu terbang, kita ikut ke sana. Nah, lalu bagaimana dengan kiblatnya? Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya yang artinya kurang lebih demikian, bahwa Allah itu berada di mana-mana. Di mana kamu berada, di sana ada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah berfirman, Allah berada di mana saja kamu berada. Siswa sekalian yang berbahagia, ya, itu adalah merupakan, ya, salat tentang dalam keadaan darurat atau dalam kendaraan. Baik, ya, sampai di sini pembelajaran, ya. Nanti soal, ya, di pembelajaran ini silahkan nanti kalian buka, ya, di halaman atau di pembelajaran terakhir, ya, soalnya, ya, nanti Bapak buat di dalam pembelajaran ini. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, inilah soalnya, ya. Yang pertama soalnya, jelaskan pengertian salat dalam keadaan
darurat. Yang kedua, sebutkan 3 cara salat dalam keadaan sakit. Yang ketiga, sebutkan 3 cara salat dalam kendaraan. Ya, itu saja soalnya. Silahkan kalian jawab ya di kertas, kemudian kalian kirim ke KI 3. Ya, itu saja.